Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada pengurus PCM dan Kanwil Masjid Al-Hikmah yang memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing tentang kesehatan, khusus tentang kanker. Sekarang juga kanker itu juga penyakit juga ya, kantong kering. Jadi tadi dikatakan bahwa kadang-kadang kalau saya pakai bahasa campuran Pekajangan aja ya, karena saya nggak bisa bahasa ya. Jadi kadang-kadang sehat itu tidak pernah berpikir kalau sakit. Jadi kalau sakit baru merasakan nikmatnya sehat. Maka ketika sehat, daharnya pun ya tadi semuanya dimakan. Ya. Padahal semuanya itu bisa mendatangkan penyakit. 80% dari penyakit degeneratif diantaranya adalah kanker kencing manis, hipertensi, gagal ginjal, jantung. 80% itu disebabkan karena perilaku. Yang 20% itu karena keturunan. Jadi kalau ada 100 penderita entah itu kencing manis, hipertensi, gagal ginjal, itu 80%-nya itu 80 orangnya itu karena perilaku. Padahal dikatakan di dalam Islam itu bahwa tubuh kita itu adalah suatu amanah. Di dalam surat Al-Isra ayat 36 menyatakan bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ayat ini menekankan bahwa anggota tubuh bukan milik mutlak manusia, melainkan alat ibadah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Sehat itu adalah suatu kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu pencegahan itu adalah lebih utama. Dalam hal ini adalah bagaimana kita hijrah dari perilaku yang sekarang, misalkan bangun tidur tidak minum air putih tapi langsung ngeteh manis, tas kental, panas lagi kental, ngopi. Siang sedikit langsung cemilannya yang banyak santannya. Siangnya lagi waduh, opor, sate, gulai, gorengan. Ya. Padahal itu tadi pencegahan itu utama. Maka juga bukan berarti kita berobat itu adalah kita itu lemah iman, bukan. Tapi berobat itu adalah bahwa seperti sabda Rasulullah bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya.
Obat yang paling murah adalah bagaimana hijrah berperilaku dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. Ya. Jadi pentingnya adalah sekarang itu deteksi dini. Ya. Contoh sebaiknya ya, ini nanti mau bulan puasa, sebaiknya itu bangun tidur air putih, minum air putih, terus yang tadinya itu nasinya itu satu piring muncul, ya. Sekarang ini satu piring itu cuma seperempat aja, terus separuh piringnya itu telur atau daging ayam, tapi dalam tanda kutip ayam kampung, bukan ayam yang dibesarkan tiga minggu ya, berapa hari ya? Nah, itu bayangkan pitik disuntik apa diapakan, itu kan berarti masuk sesuatu di tubuhnya ayam itu belum selesai. Habis itu dimasalah sama Sewu. Sekarang itu zamannya seperti itu. Artinya apa? Artinya berarti masuk ke tubuh kita. Makanya sekarang itu anak kecil ya, dulu itu cuci darah itu umurnya itu tua. Cuci darah. Sekarang anak kecil sudah cuci darah. Dulu kanker pada waktu saya kuliah awal di kedokteran itu, kanker payudara itu ibu-ibu angka kesakitannya itu umurnya 55 tahun ke atas. Nah ini kemarin saya belum ada 2 bulan, saya menemukan orang kota Pekalongan, dekat dengan rumah sakit, lulusan SMA, kira-kira edukatif nggak? Terpelajar kan? Tetap terlambat, disembunyikan, malu. Karena apa? Mitosnya itu kalau kanker payudara itu azab apa gimana, nggak tahu. Maka yang terpenting adalah bagaimana merubah perilaku. Sekarang umur 25 sudah kena kanker. Coba ya, cuci darah, pasang ring. Sekarang anak-anak muda sudah pasang ring, stroke. Makanya sekarang ya Muhammadiyah kan dari gerakan pencerahan. Nah, pencerahan di dalam hal masalah makanan sehat. Ya, nanti ibu-ibu bagi yang nenek-nenek apa yang apa uti-uti apa gimana, itu kalau sama cucunya ya, cucunya nangis guer-guer minta apa itu sosis segala macam, jangan dikasih, lebih baik nangis daripada ngasih racun. Lah apalagi sekarang diperberat lagi dengan MBG tuh. Nah kalau pendapat saya pribadi, MBG itu diminta ya bawa pulang, ibu-ibu itu membawakan bekal untuk anaknya makanan yang sehat, jangan Pak, ya kan? Nah yang MBG tadi bawa pulang, kasihkan ayam, ayamnya bertelur, kita makan. Tapi yang putih direbus, yang kuning kasihkan ayamnya lagi. Jadi berbagi sama ayam. Ya. Jadi itu, juga perilakunya seperti itu. Ya. Coba kalau nggak percaya, sekarang tuh berderet dari gampangnya pono alamet tekan nggonku yo. Isine iki yo jualan iki sing semuanya itu waduh. Ngeri. Ya. Jadi itu sekalian, kita menjadi gerakan pencerahan di dalam masalah makanan sehat. Ya. Gampang, kurangi karbohidrat. Ya. Nasi kurangi lemak, goreng-gorengan kita kurangi. Ya.
Memang rada sepositif tapi ya. Sekarang rebus-rebusan, terus banyak sayuran, buah-buahan yang kalorinya tidak besar itu adalah pepaya. Nah, pepaya kan bisa ditandur, di sini tandur pepaya bisa, gitu, pepaya. Kalau pisang itu kalorinya tinggi. Nah, sekarang ada lagi istilahnya sindrom metabolik. Jadi kalau ada orang yang perutnya buncit, dulu saya buncit dulu. Sekarang saya udah mau hijrah, ya. Sindrom metabolik itu berarti lemaknya di dalam itu hatinya ada lemaknya, ginjalnya ada lemaknya. Makanya sekarang itu harus perutnya harus kita ben lepes, ya. Ya, itu. Karena itu penyakitnya enggak, kalau perut buncit itu ya kencing manis ya teko, hipertensi ya teko, hipertensi yang namanya kencing manis itu apa istilahnya sekarang? The silent killer. Jadi pembunuh yang tidak ketahuan. Kenapa? Yang dibahayakan itu bukan kencing manisnya tapi apa? Komplikasinya. Komplikasi kencing manis di ginjal cuci darah. Komplikasi kencing manis di jantung ring, di otak stroke. Wis ora ono itu terlarang baru BPJS yo bangkrut. Terus nek ibu-ibu wanita muda kalau banyak mengkonsumsi tadi yang junk food segala macam itu hanya PPS. Jadi nanti ada kista ovarium penyakitnya. Ya. Jadi lebih baik apa? Lebih baik pencegahan. Ya. Karena BPJS mau dikasih dana berapapun tetap akan habis. Karena apa? Angka kesakitannya dari dulu saya begitu karir di Pekalongan 2008 saya gagal alas tentang kanker di Pekalongan 2008 dan saya mendapatkan amanah ilmu yang dari Allah yang hanya sedikit titik, ilmu Allah itu hanya setitik. Saya ikhra mau setitik tok itu 26 tahun. Untuk menjadi spesialis konsultan itu 26 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kedokteran 3 tahun, 19, gitu, bedah 5 tahun, patikur, bedah onkologi luru, 26 tahun. Tapi harus nyembuhke Gusti Allah. Tapi biasanya apa? Memberikan edukasi, memberikan itu aja. Nah, saya kira orang apa nono benjol gue ada wong pinter, gue kono wong pinter, gue ada wong pinter, wis gue ada pinter belum, digowo kan wong pinter. Dulu saya waktu di RSCM itu begitu, Bu, sudah dibawa ke orang pinter. Kodok gimana? Ya? Karena di sana itu dulu waktu saya ke sana belajar di sana itu ada di Bekasi. Jadi penyakitnya itu katanya dipindahkan ke kambing. Itu piye? Padahal ayat yang pertama itu Quran bacalah. Jadi bukan ilmu tiban. Rasulullah ketika menerima wahyu pertama itu bukan langsung ujuk-ujuk ke Gua Hira dapat apa, enggak. Terus ke sana terus bolak-balik sudah pernah naik haji. Bagaimana perjalanan Rasulullah ke Gua Hira itu kayak apa? Itu terus baru. Ya. Jadi itu aja. Ya, terus yang terpenting adalah bagi ibu-ibu nih ya, kalau bapak nanti sendiri. Bagi ibu-ibu itu yang terpenting adalah sadari, periksa payudara sendiri. Bagi yang belum menopause itu mens hari pertama, bapak-bapak bisa dengarkan nanti
kasihkan ke anak perempuannya atau ke istrinya, ya, yang belum menentu. Mes hari pertama di tanggal 7 atau 10. Misalkan hari pertama mesnya tanggal 5, berarti periksa payudara sendirinya tuh tanggal 12 atau tanggal 15. Murah, gratis, dimanapun sana. Ya. Itu. Sadari. Bagi yang sudah menopause, tentukanlah tanggalnya sesuai dengan yang hafal. Misalkan kalau bagi pensiunan ya ketika terima pensiunan, ya, atau tanggal pernikahan, atau tanggal anak pertama, monggo terserah. Itu bagi yang sudah menopause. Bagi yang belum menopause, itu 7 atau 10 hari mens hari pertama. Caranya bagaimana? Saya berdiri ya. Biar. Caranya bukan di demuk-demuk ini, bukan. Ya, bukan. Nih. 3. Memutar. Dari luar ke dalam, begitu sampai puting, dipencet putingnya, terus keluar cairan apa enggak? Kalau tidak menyusui, kalau cairan, berarti dilanjutkan dengan sadanis, periksa payudara finish. Ya. Murah kan? Murah, gratis. Ya, itu. Jadi gerakannya itu. Yang pertama adalah pandang. Periksa pandang. Periksa pandang itu adalah di depan cermin. Lihat payudara kanan kiri sama enggak? Ada enggak benjolan? Ada enggak putingnya? Ada enggak kulitnya seperti kulit jeruk? Ya, seperti kulit jeruk. Tahu enggak kulit jeruk? Tutul-tutulin loh. Nah, putingnya gimana? Masuk ke mendelep enggak? Ya. Setelah itu baru raba. Pas mandi kan bisa saya sabunan. Ya. Nah. Tuh. Ketika ada benjolan justru nggak sakit, yang harus diwaspadai. Biasanya keliru. Begitu sakit banyai. Oh, itu biasanya kalau sakit itu jinak. Karena keseimbangan hormon. Ya. Jadi kalau sakit itu justru jinak. Dan nanti sakitnya itu gimana? Dititeni. Sebelum menstruasi, saat menstruasi atau setelah menstruasi. Ya. Ini harus diperhatikan. Begitu tidak sakit langsung sadanis, nanti bisa di USG atau di mamografi. Nah, itu awal. Nah, kalau awal tadi biaya itu murah. Ya. Jadi benjolan itu bahasa kerennya itu apa? Tumor. Tumor itu ada 2. Bisa jinak, bisa ganas, alias kanker. Jadi jangan terus, tumor. Enggak, tumor itu bisa jinak, bisa ganas. Lah kalau kalau jinak itu dia nggak punya sifat menyebar, dia mendesak. Kalau kanker menyebar, sifatnya menyebar. Jadi kalau dia tidak diapa-apa pun tetap menyebar. Makanya warna benjolan, jadi operasi, dia nyebar. Pasti ada kata-kata gitu. Dari dulu sampai sekarang. Jadi operasi, dia nyebar. Mau dioperasi, mau tidak dioperasi, yang namanya sifat kanker itu adalah menyebar. Makanya, kalau bedah onkologi, begitu ada benjolan, kira-kira kita lihat, benjolannya kira-kira apa? Permukaannya di raba itu benjol-benjol, rata apa bagaimana? Kalau curiga ganas, kita cari dulu. Biasanya penyebarnya kemana senengnya kalau payudara?
Selanjutnya ke paru-paru, ke hati, ke tulang-tulang kecil. Ini, ya. Terakhir apa? Otak. Yes. Ya. Nah, sadari bagi yang sudah punya pasangan yang halal, ingat ya, yang halal bisa berkolaborasi ketika mau tidur, ya. Nah, Mas, apa bener kena benjolannya? Bapaknya, iya. Oh iya. Karena gimana? Coba bayangkan. Kalau tadi yang saya katakan tadi, suwis jebrot kayak ini, ya terus masa bojone ra ngerti? Ya? Ya berarti kan nggak peduli. Nah ini saling kepedulian, ya. Nah kalau sudah terjadi kanker, keluarga itu harus mendukung, ya. Makanya kalau saya ada pasien kanker yang sudah kanker tadi, bapaknya tak suruh. Dan kanker itu ketika di biopsi, diambil sampelnya, diperiksa laboratorium patologi anatomi, kok kanker, bukan vonis kematian. Ingat, kanker itu bukan vonis kematian, bukan. Banyak pasien saya justru saya nganter itu yang meninggal duluan. Karena meninggal itu apa urusannya? Takdir. Rukun iman kan. Jadi jangan terus apa? Waduh, nangis. Nah, boleh nangis, wudu, ya biasanya pasiennya tak suruh wudu, nangis, gelar sajadah, udah sholat, sujud, nanti menjadi apa? Saksi, ya, melakukan dosa-dosa. Makanya yang namanya kasih penyakit, kasih cobaan itu, ingat, pasti manusia itu akan diuji. Tapi kan ada rumusnya. Surat An-Nisra, Alisa apa? Alam Nasroh. Apa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama, bukan kesulitan kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Maka yang terpenting untuk menaikkan derajat, kuncinya apa? Sabar dan itu maha kuasa itu Gusti itu waduh Rahman Rahim wis pokoknya maha pemurah, wis pokoknya maha. Kitanya aja yang nyepeleke. Ya, jadi itu ya. Jadi ya, bagi bapak-bapak yang selama ini ahli hisab, hijrah, ya, hijrah. Nah kalau mau merokok di pinggir sawah yang nggak ada orangnya, nah ini bangga sambil nimang cucunya sambil merokok, ngasih racun. Karena secara statistik bukan takdir ya. Statistik itu mengibatkan kanker paru-paru. Ya, jadi dulu kanker payudara itu urutannya itu untuk wanita itu nomor 2. Sekarang nyelip kanker leher ayam, nyelip nomor 1. Kenapa? Karena penyebab kanker serviks tadi sudah ada vaksinnya HPV. Nah kalau payudara belum, adanya faktor risiko. Faktor risiko itu ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan tadi, yang 20%.
yang 80% bisa dikendalikan. Contoh, ketika punya anak menyusui, sekarang bagi-bagi ibu-ibu eksekutif itu ya ngerepoti, nggak mau menyusui. Nah, itu perilaku yang jelek. Terus KB-nya yang praktis, suntik 3 bulan, minum pil, bukan itu. Kalau bisa panjang berkala, pasang IUD. Itu yang bisa dianu. Terus makanan-makanan tadi, ya. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak dikendalikan. Ya, ini faktor risiko. Makanya sekarang turun yang serviks diselip sama payudara. Sekarang dengan budaya makan superfood, junk food dan segala macamnya, sosis, apa mana kayak yang nugget apa gacoan level-level itu. Isuk bengi-bengi kelutuan, lapar, buka lemari, godok mie, oh, yo wes kuwi, ya, aduh. Nah kalau makan terakhir, usahakan ibu-ibu kalau menyediakan makan malam terakhir jam 5 sore atau maksimalnya bar maghrib lah. Karena apa? Kalau kita makan jam 9, berarti harus tidur jam 11. Minimal 2 jam, tapi begitu makan langsung tidur. Apa? Get. Ya. Ini sekarang penyakit itu kan dibikin sendiri. Bar mangan, wareg jebret langsung layah-layah, ngah. Gitu. Makanya jam 5 lah, jam 5 makan, gitu, habis isya, terus dan segala macamnya tuh, dah, wudu, dalam tidur, nggak usah nonton TV. Woi drakor, dapusi. Saya udah gak nonton TV itu berapa tahun tuh? Hampir 15 tahunnya. Dapusi toh. Ya. Jadi itu nikmat kan, tuh nanti sepertiga malam bangun. Kan gitu, seger gitu kan. Ya. Pola hidup Rasulullah itu sudah teratur seperti itu. Ya. Jadi kalau pedomannya orang barat kan early to bed, early to rise, ya. Nah, awal tidur, bangun, membuat orang sehat dan bijaksana, ya. Jadi itu ya. Jadi bapak-bapak hijrahnya yang tadinya lisap ya. Terus ibu-ibu menyediakan menunya untuk bapak-bapak, anak-anaknya, ingat ya, kurangi karbo, kurangi lemak, banyak sayuran, banyak buah-buahan, minum air putih, ojo sing soda-soda, Coca-Cola, apa rasa, ya. Kalau nggak percaya, tanya itu ke cuci darah, tanya yang muda-muda itu kebiasaannya apa. Bagi yang muda-muda, yang masih muda, kalau nggak percaya ke proyek-proyek pekerja-pekerja itu, kalau siang-siang itu ya, itu apa? Es, bukan saya nengok botol air mineral kayak minum kayak warnanya kuning, yo, oke es, oke saya nek jam 11 kan kita nikmat tuh, suwi-suwi jebol. Terus jamu, wah aku nek minum jamu itu langsung ya seger, ngarang dikai obat dewa, kortikosteroid, ini kan prednison dan segala macamnya. Nah, dulu terkenal obat jamu dari Cilacap, itu mengandung itu, ya. Jadi itu ya. Sekarang
saya sudah itu aja ya. Ingat bahwa kehidupan yang teratur dan segala macamnya itu semuanya ada di Al-Quran, ada hadis juga ada, ulama-ulama besar juga menganjurkan, Ibnu Qayyim dan segala macamnya. Ya, saya rasa itu aja. Yang terpenting adalah tanya jawab. Masih kurang 10 menit ya. Ya, tanya jawab 10 menit. Monggo ibu-ibu. Surprise-nya umroh. Waduh. Bismillah, monggo ibu bapak yang kiranya berkenan pertanyaan lebih aktif pada bagian ini Pak Dokter memberikan kesempatan untuk kita itu tanya jawab dengan Bapak Ibu. Monggo silakan yang mau bertanya dari ibu bapak bapak. Monggo silakan. Singkat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Dokter, perkenalkan saya Rahma. Saya juga penyintas kanker yang sudah bukan liver. Dulu periksanya di Dokter Sarjito dan dokternya itu kenal Pak Dokter Herjun. Ya, tahun 2015 saya operasi kanker payudara. Setelah itu kemo 6 kali. Setelah itu kok ternyata informasi metastasi liver dan udah ada dokter itu udah langsung kemo lagi, saluran itu medis penyintas itu semua sinar sudah terus kemo. Nah kemo liver itu memang berat sekali ya, setiap selesai kemo harus transfusi semuanya, itulah sampai badan itu turun 12 kilo. Setelah 8 kali lagi kemo, kok ternyata masuk utuh, maksudnya hanya berapa 0, berapa persen itunya. Kata dokter itu ini sampai 2 tahun ini kemonya. Waktu itu saya udah masa suruh kemo 2 tahun, ini sampai saya sekarang namanya kita sedang main juga. Aduh mbak, dia ngomongnya terang-terang, aduh mbak kalau udah sebentar benih, kemudian liver itu udah di kemo itu sulit untuk bisa hilang macam itu. Terus saya mikir udah gini aja, aku perbanyak mendekatkan diri sama Allah. Terus saya mikir, aduh apa gini, beda apa? Saya ambil kekuasaan Daud itu, sama ikut tasbih itu hidayat saya tadinya menunggu banget puasa Daud, tapi terus alhamdulillah tahun 2 tahun waktu itu dokter kontrol, ayo sepanjang minggu kamu itu nanti fokus dan kamu nanti kalau dua-duanya terkena semua nanti bisa dan sebagainya. Tapi saya nggak kuat dengan obatnya sampai lagi. Saya bismillah mulai Januari 2017 saya puasa Daud. Terus akhirnya siap kontrol, nah itu saja. Dok saya setelah puasa, saya mau kemo kalau kanker saya belum itu masih ada. Setelah itu saya setengah tahun puasa Daud, terus puasa Ramadan, pokoknya puasa apa saja saya lakukan, puasa ayam mungkin, puasa apa aja. Nah setelah lebaran, saya ketika kontrol lagi, loh kok sudah lama ini gimana? Berarti nggak perlu kemo gitu. Alhamdulillah terus saya tandangkan sampai sekarang alhamdulillah sudah 10 tahun ya memang masih ada. Kalau kita USG itu liver itu masih ada 3, berapa dan dua-duanya liver itu ada kanker semua, tapi puasa Daud itu saya pegang. Terus kadang ayam lebih, terus ada 10 hari Zulhijjah, 9 hari Zulhijjah, pokoknya semua puasa. Dan alhamdulillah selama itu saya bisa ngajar, bisa aktivitas. Dan juga makan itu makannya itu saya tidak makan nasi itu berapa tahun. Itu godok-godokan semua, gorengan juga ada. Alhamdulillah ya sampai sekarang berarti 10 tahun ya, 2015 sampai ya ini yang saya tanyakan. Ternyata ketika dokter memvonis ini nggak bisa sembuh, ini harus pokoknya gitu, kita ternyata bisa gitu kita langsung kata dokter Hidayat tadi ya, kalau dokter medis sudah maksimal kita nggak sembuh, berarti ini saatnya kita langsung minta pada Allah. Ini sharing saya, jadi medis juga oke, juga kita pada Allah juga oke. Ini hanya sharing bagi siapa yang kalau ketemu ada yang dengan puasa. Puasa itu sangat saya sudah melakukan puasa. Saya obat tak tinggalkan untuk seluruhnya dan itu sangat tinggalkan caranya puasa dan jadi itu aja. Ini sharing bagi saya sebagai penyintas
sudah 11 tahun begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah kebesaran Allah. Bahwa dokter itu tidak menyembuhkan, yang saya katakan tadi, ya. Dan itu takdir. Ya. Tapi Allah itu punya sesuatu, bisa merubah takdir dengan cara zikir dan segala macamnya, ya kan? Terus apa? Kun fayakun, Gusti Allah menyembuhkan, sembuh, selesai, ya kan? Nah gitu loh. Jadi makanya saya juga sekarang tidak pakai obat yang terlalu yang biasa-biasa aja. Kalau ngikuti seperti itu sampai kapanpun kita jebol BPJS, jebol, ya. Nah, makanya sekarang ada namanya nutrisi, ya, ada stem cell. Jadi ganti dengan itu, ya. Kankernya itu sel-sel yang rusak tadi diganti, ya. Nah, itu bisa lewat nutrisi sel. Kencing manis ya karena yang rusak apa? Obat dokter kimia itu apa? Hanya mengendalikan. Tapi pankreasnya yang terkena ya pakai nutrisi. Ginjal, cuci darah, dia juga sama, itu loh, ya. Jadi saya setuju sekali dan memang tadi saya katakan kanker itu bukan vonis kematian. Dah itu kuncinya. Makanya tadi gelar sajadah, sholat, nyuwun karo Gusti Allah. Ya. Jadi itu makanya sebelum jadi kanker mendingan berperilaku hidup sehat. Ya, puasa Senin Kamis, puasa Daud itu mestinya jangan nunggu kanker. Ya kan? Harusnya ya jangan nunggu kanker lah. Waktu itu pahalanya ada itunya, ya toh. Sekarang gerakan ya malah irit toh. Senin Kamis ya toh, Yaumul Bid ya toh. Kemarin puasa Daud. Kalau puasa Daud saya belum bisa, jujur. Ya. Jadi begitu. Ada lagi? Bapak-bapak ya. Singkat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Latif, umur pada bulan ini 75 tahun. Saya mengalami pasantren tahun 2016. Tapi saya menggunakan obat 5 tahun secara rutin, tahun 20 kita berhenti. Tapi ternyata tahun 25 bulan Juni itu kabur besar. Jadi kita terpaksa harus pasang lagi. Tapi lewat tangan, harus dulu diganti lewat ikan. Itu yang saya tanyakan. Kita kalau setiap mendapatkan obat itu tumbuk saja. Satu hari itu harus kita minum 10. Pagi 4, siang 3, terus malam sampai 5. Saya trauma kalau katanya mau minum obat itu nanti efeknya ginjal. Jadi kita mengantisipasi. Jadi kita dari 10 itu yang saya minum coba 5. Apakah itu baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perilakunya gimana, Pak? Sebelum pasang ring, sudah pasang ring? Hah? Bukan, maksudnya dengan dahare pripun? Hah? Tetap pakai nasi? Tetap pakai gorengan?
Ya. Tetap pakai teh gula. Nah, ya wes kuwi. Air putih, Pak. Air putih dengan olahraga ringan. Enggak usah. Ya aduh, hijrah. Ya ora terus Pak, itu nanti selnya ya rusak terus. Itu kalau gitu pertanyaannya. Kencing manisnya gimana? Iya, makanya itu tadi dikurangi itunya. Ya. Itu, aduh. Iya. Itu kalau nginas gintalnya itu kurangi. Kalau dahar jangan langsung warek, Pak. Ya. Secukupnya. Jadi satu piring yang dulunya muncul ya, satu piring itu ya cuma 1/4 telurnya putih rebus, udah rebus-rebusan aja. Masalah obat, saya bukan dokter jantung, Pak. Kalau saya Pak, akar masalahnya di mana? Kalau saya gitu, akar masalahnya di mana? Ya, ini kita rubah. Obat itu hanya untuk mengurangi tadi, dan sekarang banyak dokter-dokter itu sudah meninggalkan obat-obat kimia. Dengan perilaku, Pak, sekarang itu naturopati dengan masalah perilaku sekarang itu. Sekarang kita harus merobati. Kita mau diobati pakai 20 obat segala macam, nek tetap nas gintel, tetap begitu, tetap ya sama aja. Gitu. Nah, contoh misalkan ini kok teles, ini kok basah, dilap, penanganannya kan dilap, basah dilap, kok basah lagi, dilap lagi, basah lagi, dilap lagi. Harusnya apa, Pak? Dicari kan? Dicari. Ngisore ono apa? Oh, ternyata ono peralon jebol gimana? Gitu loh, Pak. Jadi cari akar masalahnya. Ya. Jadi gitu aja, Pak, ya. Rubah perilakunya. Nah, ya. Biar insya Allah yang memutuskan obat segala macam nanti tadi keajaiban. Ya, itu. Oke, yang lagi? Ibu ada yang bertanya kepada kamu? Bapak? Nah, ibu satu lagi ibu ada yang bertanya. Di kesempatan Mas Ibu bisa bertanya secara langsung sama Pak Dokter. Oh iya. Waduh, ibu-ibu lagi, biar ibu-ibu yang mau ke. Ibu-ibu kan menyediakan gizinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan dokter, belajar masalah kesehatan ini sampai 26 tahun dan tidak bisa dilakukan. Kemudian ibu penanya pertama mengatakan bahwa terapi puasa itu berdasarkan agar dasar. Pertanyaan saya karena orang mengasihkan. Pertanyaan saya, kecenderungannya ini puasa yang sudah merupakan secara empiris sudah dirasakan oleh penelitian dan secara riset juga sudah dinyatakan bahwa dengan puasa bahkan kanser bisa sembuh. Pertanyaannya tadi dokter mengatakan bahwa ojo tadi kanker itu mati sih orang sih kecenderungannya apakah puasa itu bukan disiplinnya, apakah puasa itu kecenderungannya lebih untuk mencegah atau untuk memelihara atau untuk mengobati? Saya bilang, apakah untuk mencegah, memelihara kesehatan atau untuk mengobati? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya, Pak. Mencegah bisa, mengobati bisa, ya kan? Mencegah bisa. Sudah terjadi kanker, sudah sakit kering bisa. Kenapa? Hormon diri sendiri itu dikendalikan.
di masing-masing tubuh kita itu memproduksi hormon. Lah hormonnya itu terkendali, keseimbangannya itu terkendali. Jadi tidak liar, ya kan? Nah, makanya sekarang ada ilmu diet sekarang lebih terkenal IF, interval fasting itu loh. Jadi puasa bukan untuk ibadah, tapi puasa untuk diet gitu loh. Sarapan jarak sekian jam, 12 jam apa berapa baru lagi gitu loh, Pak. Jadi bisa tiga-tiganya, Pak. Ya, makanya jangan nunggu sakit dulu, ya. Budayakan sekarang puasa Senin Kemis. Sudah Senin Kemis tambah Yaumul Bid. Oh sudah tuh baru Daud itu yang kelas yang tertinggi, Pak. Ya. Ada yang mampu, ada yang tidak. Karena apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, semua itu tergantung dari kemampuan diri kita masing-masing gitu loh, ya. Kalau misalnya pekerjaan kita istilahnya ya Senin Kemis, ya, Yaumul Bid, lalu Daud, ya, tiga-tiganya, Pak, ya. Apa lagi? Oke? Terakhir, ayo Ibu, silakan. Ayo Bu, ayo biar dua-dua. Sampai dengan 2025. Maju sini lah Bu, maju sini. Oh, maksudnya jendela. Masa Ibu? Gini Pak Dokter, mau tanya, kalau kanker itu apa benar kalau pakai pemutih itu bisa sembuh? Terus orang tua saya itu sudah sembuh Pak. Nah itu beliaunya itu kalau misalnya minum kopi, nah itu apakah bagus atau tidak? Soalnya kita terus itu susah banget kayak gitu. Nah terus kalau ini puasa itu Pak, kalau umpamanya kita sambungnya itu sebetulnya apa enggak? Karena kadang kan kalau kita sahur kan agak susah gitu kan, atau kalau kita nggak sahur itu bisa tidak. Terima kasih Ya, ya jelas kopi itu mengandung kafein. Ya, itu bagi yang punya lambungnya kosong memproduksi asam lambung, yaitu memperkuat asam lambung, meningkatkan produksi asam lambung, gitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ya udahlah pakai air putih aja, ya. Nah kalau masalah berambang putih, ya, itu kan itu belum ada penelitiannya secara ilmiah, saya nggak bisa mengomentari, ya. Itu masih testimoni. Karena untuk bicara masalah itu dikatakan bisa dan tidaknya itu ada metodologinya di luar nas, di luar ketentuan Allah, ya. Karena semuanya menyebutkan itu Allah. Jadi misalkan, oh saya tidak minum obat-obatan, tidak minum apa-apa, minum air putih aja bisa sembuh. Yang menyembuhkan kan bukan air putihnya, yang menyembuhkan Allah, ya kan, lewat air putih gitu kan. Jadi yang diyakini itu itunya, keimanannya itunya, bukan itunya gitu loh, ya. Dokter bukan dokternya, tapi karena Allah. Nah, dokter itu adalah sebagai perantara. Kayak kita mau makan nasi, kan ada yang nandur sana, gitu? Nandur yang sawah kono, ya ono ilmune, benihe sing piye-piye ono ilmune, gitu? Beda nek nonton TV, tek kok ono ning kene mak lampir. Enggak ada seperti itu. Hidup itu proses, ya. Nggak bisa ujuk-ujuk. Nah sekarang ini maunya ujuk-ujuk. Jadi anggota dewan ujuk-ujuk, ini ujuk-ujuk ya angel lah. Ini terus tidak menapa dari bawah kader itu, gitu. Ya misalkan Muhammadiyah Mono ya dari ranting naiknya cabang, ini ujuk-ujuk. Urut tahu pimpinan ranting langsung pimpinan cabang,
punya pusat, waduh. Lagi tidak ada proses namanya kaderisasi gitu, ya. Kayak tadi khalifah itu kan juga gitu kaderisasi. Orang ujuk-ujuk, nah, ya. Tidak ada ujuk-ujuknya. Sekarang zaman ujuk-ujuk serba instan, gitu. Sekarang instan, tidak ada. Itu ilmunya Jokowi instan, ya. Ya, ya, tidak ada, ya. Sunatuannya tidak ada. Jadi dicoba, diuji, tingkatkan derajat. Dicoba, diuji, tingkatkan derajat. Itu aja kok. Sunatuannya begitu, nggak ada langsung tek, kok tidak ada. Ya. Oke, mungkin kalau nggak ada, Allah. Ya cukup. Masya Allah, jazakallah khair. Yang Bapak mencerahkan penjelasan. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, kajian bisa dicermati, bisa diaplikasikan. Siap untuk berubah berperilaku keseharian ya dengan penyampaian Bapak-Bapak tersebut ya. Diubah ya, apalagi Bapak-Bapak yang masih ahli lisan warga Muhammadiyah ini, saya ditekankan ahli lisannya disudahi ya, karena efeknya sudah sangat jelas tadi Bapak sampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih yang mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada donasi nasi bungkus, donasi pak sedekah, dan kami sampaikan pula di depan ada katanya pemberian apa itu gratis daun salam yang ingin mengambil di depan ada dekat kamar mandi yang mungkin berguna atau bermanfaat yang ingin dipergunakan gitu ya. Demikian dari kami, kurang dan lebih yang mohon maaf. Mari kita tutup masing-masing dengan membaca dua kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.